Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Basit Renaldi. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Silwangi yang pada kesempatan kali ini sedang melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan di SMA N 3 Tasikmalaya. Salam kenal dari saya dan selamat mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bapak harap semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan kegiatan proses pembelajaran walaupun melalui kegiatan pembelajaran daring. Seperti biasa, untuk mengecek kehadiran, silahkan kalian tuliskan nama dan nomor absen kalian pada kolom komentar di bawah dengan menyebutkan nomor absen ya. Absensi ini hanya berlaku 1 kali 24 jam setelah video ini diupload. Dan bagi kalian yang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan menghubungi Bapak secara pribadi dan kemukakan alasan kalian mengapa tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Supaya pembelajaran lebih sempurna, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Pertemuan kali ini anak-anak akan membahas kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah, lisan, atau tulis. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah membaca secara cermat dan memahami teks cerita atau novel sejarah, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks cerita atau novel sejarah, meliputi pengenalan situasi cerita atau orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik atau komplikasi, penyelesaian atau resolusi, dan kodak. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai surat lamaran pekerjaan, meliputi isi, sistematika, dan kebahasaan, serta menulis surat lamaran pekerjaan. Semoga kalian masih memahami dan masih mengingat mata pelajaran sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai struktur teks cerita atau novel sejarah. Coba, menurut kalian, apa yang dimaksud dengan cerita atau novel sejarah? Apa? Iya, tepat sekali. Cerita atau novel sejarah adalah sebuah cerita yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang sebuah fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bersifat naratif dan deskriptif. Wah, kalian sudah tahu pengertian dari cerita atau novel sejarah. Berarti kalian sudah mengetahui bagaimana bentuk dari sebuah cerita atau novel sejarah. Sebagai generasi muda, kita harus mempelajari tentang sejarah. Untuk apa sih kita mempelajari sejarah? Yaitu yang pertama, untuk dijadikan pembelajaran agar kita tidak mengulangi kesalahan di masa mendatang. Dan yang kedua adalah sebagai penghormatan kita kepada para pejuang yang sudah memperjuangkan pada masa lalu, yang sudah berjuang pada masa lalu.
Salah satu bukti tertulis dan media pembelajaran untuk mengetahui sebuah sejarah adalah teks cerita sejarah ini, teks cerita atau novel sejarah ini yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Pada pembelajaran kali ini, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran inquiry. Model ini, jika diterapkan pada pembelajaran tatap muka secara langsung, peserta didik diharuskan untuk dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dalam melaksanakan proses kegiatan belajar. Namun, dikarenakan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan atau melaksanakan pembelajaran secara tatap muka langsung di dalam kelas, maka peserta didik diharuskan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara mandiri di rumah masing-masing. Tetapi, kita akan tetap menggunakan model pembelajaran inquiry pada video pembelajaran kali ini. Sekarang, coba anak-anak baca sebuah cerita sejarah yang berjudul Tsunami Aceh, dan setelah membaca, silakan anak-anak identifikasi struktur cerita sejarah tersebut atau struktur yang ada dalam teks cerita sejarah yang berjudul Tsunami Aceh. Kalian bisa mengunduh cerita tersebut pada link di bawah ini. Sekarang coba kalian kemukakan hasil dari identifikasi kalian mengenai struktur dalam cerita sejarah Tsunami Aceh tersebut. Yang pertama, coba kemukakan pengenalan situasi cerita atau orientasi ada pada paragraf berapa? Apa? Paragraf 1, tepat sekali. Yang kedua, pengungkapan peristiwa ada pada paragraf berapa? Paragraf 2, betul. Yang ketiga, menuju konflik ada pada paragraf berapa? Paragraf 3 dan 4, benar. Yang keempat, ada puncak konflik atau komplikasi ada pada paragraf berapa? Paragraf 5 sampai 10, betul sekali. Yang kelima, ada penyelesaian atau resolusi ada pada paragraf berapa? Paragraf 11, betul. Dan yang terakhir, coba bagian koda ada pada paragraf berapa? Paragraf 12, tepat sekali. Nah, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa anak-anak sudah paham mengenai struktur dari cerita atau novel sejarah. Untuk lebih memahami, kita bahas satu persatu apa saja yang termasuk ke dalam struktur teks cerita atau novel sejarah yang sudah kalian ketahui dan pahami. Untuk lebih menambah wawasan kalian. Yang pertama yang akan kita bahas ada pengenalan situasi cerita atau orientasi. Nah, dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, ada pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, ada menuju konflik, yaitu terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, ada puncak konflik atau komplikasi. Pada bagian ini disebut pula sebagai klimaks dalam isi cerita. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah tokoh utama berhasil menyelesaikan permasalahan atau malah kegagalan yang tokoh utama dapatkan.
Yang kelima, ada penyelesaian atau resolusi. Sebagai akhir cerita, bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Yang keenam, ada koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang ataupun dengan mewakilkan pada seorang tokoh. Hanya saja, tidak setiap novel memiliki koda. Mengapa? Karena biasanya atau ada pengarang yang menyerahkan akhir cerita atau kesimpulan cerita kepada pembacanya. Nah, biasanya novel-novel yang tidak memiliki koda terjadi pada novel-novel modern. Sampai sini, apakah kalian sudah paham? Atau dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Jika di antara kalian ada yang masih belum paham dan memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah. Sekarang, sebagai bahan latihan, silakan kalian baca kembali novel sejarah berjudul Kemelut di Majapahit karya S.H. Mintarja yang terdapat dalam buku paket Bahasa Indonesia yang kalian miliki halaman 36 sampai dengan 39. Setelah kalian selesai membaca, silakan kalian identifikasi cerita atau novel sejarah tersebut. Tugas ini boleh kalian kerjakan pada buku tugas Bahasa Indonesia. Selain itu, langsung kalian kumpulkan pada media yang sudah disepakati sebelumnya. Baiklah, mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dari pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 struktur teks cerita atau novel sejarah meliputi pengenalan situasi cerita atau orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik atau komplikasi, penyelesaian atau resolusi, dan yang terakhir, koda. Nah, untuk tugas di rumah, sebagai penguatan kalian dalam memahami materi struktur cerita atau novel sejarah, anak-anak cari sebuah cerita atau novel sejarah. Setelah itu, silakan kalian identifikasi berdasarkan struktur cerita atau novel sejarah yang sudah kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Tugas ini boleh kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya pada media yang sudah disepakati sebelumnya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat mengikuti pembelajaran. Serta dalam memutus rantai penularan virus COVID-19, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan jika anak-anak berpergian keluar rumah. Sebelum pembelajaran diakhiri, sebagai generasi muda, kita harus selalu melestarikan bahasa daerah, menggunakan bahasa Indonesia, dan menguasai bahasa asing. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.